Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah mengalami berbagai kasus yang menarik perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Di sini saya akan membahas sekilas mengenai salah satu kasus yang menurut saya menarik tentang pembacokan santri di pondok pesantren yang terjadi di Kecamatan Tibun, Bandung. Sebelum saya membahas secara mendetail, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Siti Aulia Nur Hasanah. Saya merupakan mahasiswi dari STAI Darut Tauhid, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Seperti yang saya katakan tadi di awal, saya akan membahas kasus tentang pembacokan dan pelecehan santri di pondok pesantren yang bernama Ar-Rahman di Kecamatan Tibun, Bandung. Kronologi dari kasus ini yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, tepatnya pukul 1 malam waktu kejadian. Awal mulanya salah seorang santri di sana ini menganiaya dan hendak melakukan pelecehan terhadap santriwati. Bahkan pelaku tersebut masih duduk di bangku kelas 8 SMP. Kita sebut saja pelaku ini santri A. Nah, menurut isu yang beredar, santri A ini menyusup ke asrama putri. Penyusupan ini sempat ketahuan dan pelaku sudah diberi teguran bahkan SP, dan pada saat kejadian ini bisa dikatakan kedua kalinya santri A ini menyusup. Pada saat itu, santri A membawa senjata tajam jenis celurit yang bertujuan untuk menganiaya santriwati. Kita sebut saja inisialnya F. Saat itu, santri A langsung melancarkan aksinya. Terjadilah F diserang, juga A hendak melecehkannya. Seketika pesantren pun menjadi ribut dan para santri terbangun mendengar teriakan F. A membacokkan sebilah celurit ke arah punggung 2 kali, ke arah tangan kanan 2 kali, dan ke arah kelingking kaki 1 kali. Saat itu F ditemukan sudah tergeletak dengan bersimbah darah. A yang merupakan pelaku dengan cepat melarikan diri, sedangkan para santri di sana ini masih panik melihat kondisi F. Dengan segera F ini dilarikan ke rumah sakit. Apa sih motif pelaku melakukan hal tersebut? Nah, tanggapan dari beberapa santri di sana, mungkin karena A ini memang memiliki perasaan terhadap F. Ada pula yang mengatakan akibat perasaannya tertolak dan pelaku merasa tidak tenang. Oleh dengan itu, pihak pesantren termasuk santri laki-laki berinisial F melihat pelaku dan kemudian A ini tertangkap. Pihak pesantren akan membawanya ke kantor polisi karena mungkin semua orang di sana dalam keadaan syok dan serta marah karena melihat kondisi santriwati yang sangat marah. F ini memegang A, tetapi A ini bersikap tidak tenang dan terjadilah cekcok antar mereka serta pembacokan. Karena senjata masih dipegang oleh pelaku, pelaku ini hendak melayangkan celuritnya. Namun sebagai bentuk pembelaan diri, F juga melayangkan goloknya kepada A dan mengenai kepala A. Dari berita yang beredar tidak dijelaskan mengapa F ini bisa membawa senjata. A pun segera dilarikan ke rumah sakit dan sempat dirawat. Sampai paginya ada kabar bahwa A ini meninggal dunia. Jadi dalam kasus ini terjadi 2 kejadian, 2 TKP, 2 korban, dan 2 tersangka sembadana. Keluarga korban A tidak terima, kemudian melaporkan F kepada polisi. Bahkan keluarga dari pihak A menyangkal bagaimana mungkin seorang siswa bisa memiliki senjata, sedangkan HP saja tidak diperbolehkan untuk dipegang oleh para santri. Merasa dirinya melakukan kesalahan, F ini segera menyerahkan diri kepada polisi. Barang bukti yang diserahkan pun hanya ada 1, dan F ini ternyata merupakan anak pimpinan Ponpes, dan pihak Ponpes hanya bisa menerima dan mengakui kesalahan. Bagaimanapun hukum harus tetap dijalankan, tanggapannya. Walaupun dalam Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa yang intinya berisi bahwa seseorang yang melakukan pembelaan baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena adanya ancaman atau serangan itu tidak dipidana. Meskipun begitu, hakim mempunyai hak untuk memutuskan dengan berbagai alasan tertentu dari hasil penyidikan tersangka pantas dikenakan hukum atau tidaknya. Nah, dari isu-isu sekitar, pelaku ini dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun, kemungkinan dijerat dalam pasal 359 KUH Pidana yaitu pembunuhan tidak dengan sengaja. Sekian pembahasan kasus dari saya, terima kasih.